Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dito Dewantara Satriawan, NPM 10 100 117 060, program studi S1 Kedokteran, Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung 2020. Izinkan saya untuk memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Scoping Review Pengaruh Terapi Turap terhadap Benign Prostatic Hyperplasia pada lansia. Di mana untuk benign prostatic hyperplasia itu merupakan suatu istilah histopatologi di mana terdapat hiperplasia pada sel stroma dan sel epitel pada kelenjar prostat, di mana faktor resikonya itu ada yang modifiable dan modifiable. Yang non-modifiable contohnya itu salah satunya itu merupakan usia yang terdapat pada variabel penelitian saya. Lalu prevalensi BPH meningkat seiring bertambahnya usia, yaitu lebih dari 40 tahun, di mana prevalensinya itu meningkat 70% sekitar pada usia 60 tahun, 90% pada 80 tahun. Di Indonesia, terutama pada RSCM, tercatat 3.804 kasus dengan rata-rata umurnya 66,61 tahun, dan pada RSHS itu tercatat 718 kasus dengan rata-rata umur 67,9 tahun, di mana menunjukkan bahwa usianya itu terjadi pada usia tua BPH. Dan untuk terapinya dari BPH ini, ada yang medikamentosa, ada yang dari surgery. Nah, yang surgery itu contohnya itu terdapat transurethral resection of prostate, di mana ini merupakan yang paling banyak dilakukan dan sebagai gold standard, yaitu makanya saya juga tertarik pada penelitian ini untuk melihat dari pengaruh dari si turap ini terhadap BPH. Lalu tujuan penelitian untuk mengetahui manfaat terapi turap terhadap BPH pada lansia, lalu untuk mengetahui gambaran komplikasi yang terjadi akibat terapi turap terhadap BPH pada lansia. Metode penelitiannya menggunakan metode scoping review, yaitu sebuah sintesis dari studi literatur yang komprehensif dan sistematik dengan mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi tulisan yang telah dipublikasi sebelumnya. Populasinya menggunakan jurnal nasional, jurnal internasional, proceeding yang berkaitan dengan judul penelitian, yaitu pengaruh terapi turap terhadap BPH pada lansia. Lalu sampelnya berjumlah 10 artikel dari jurnal nasional dan internasional berkaitan dengan judul penelitian, yaitu pengaruh terapi turap terhadap BPH pada lansia yang sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Dan inklusinya itu di mana database yang digunakan itu adalah PubMed, Spermidin, lalu ScienceDirect dengan kata kunci ada prostatic hyperplasia. Apabila untuk PubMed menggunakan MES, lalu artikel penelitiannya terbitkan 10 tahun ke belakang, lalu tipe artikelnya observasional, full text, dan artikelnya boleh Indo sama Inggris. Lalu tidak keeksklusinya, ketidaksesuaian dari PCOS, tidak full text, lalu hasil penelitian yang berasal dari tesis disertasi, web laporan penelitian untuk grade literatur. Lalu hasil penelitian yang didapat dari hasil kontak dengan penulis ongoing studies yang belum dipublikasi. Lalu kriteria kelayakannya itu populasinya pasien BPH dan juga lansia, intervensinya terapi turap terhadap pasien BPH, lalu komparisinya terapi lain terhadap pasien BPH, outcome-nya kesembuhan pasien BPH, dan untuk studinya itu original research article observasional. Prosedur penyusunan protokol itu menggunakan PRISMA, yaitu Preferred Reporting Item for Systematic Review and Meta-analysis, yaitu saya pertamanya lakukan pencarian data, kedua screening, dan lakukan yang ketiga itu dilakukan eksklusi menggunakan PCOS, kriteria PCOS population, patient problem, intervention, lalu ada faktor prognostik atau exposure, dan juga ada outcome serta study. Lalu peristiwa flow diagramnya, jadi saya awalnya mendapatkan 1820 pada PubMed, Spermidin 2702, ScienceDirect 1503, di mana semuanya ada 11.025, dan setelah screening hasilnya 361, dan setelah dilakukan eksklusi kesesuaian PCOS itu didapatkan 10, di mana artikel yang regular itu terdapat 10. Lalu untuk pembahasan penelitian, jadi penelitian mengenai pengaruh terhadap BPH pada lansia sesuai dengan 10 artikel yang telah dipublish berdasarkan kriteria kelayakan eligible, itu di mana desain penelitiannya itu berbeda-beda dan bervariasi, dan intervensinya itu juga bervariasi, di mana membandingkan antara turap dengan terapi lain ataupun turap dengan turap itu sendiri untuk membandingkan dari pengaruhnya. Dan untuk metode penelitiannya itu juga bervariasi, terutamanya bisa melihat dari IPSS, Quality of Life, PVR, serta dari Kimex. Lalu untuk hasilnya, di mana responden turap adalah pria dengan BPH yang memiliki usia rata-rata lebih dari 50 tahun dan ukuran prostata 30-80 ml. Lalu turap memiliki tingkat kepuasan pasien tinggi dan hasil pengobatan cukup baik, terutama dapat meningkatkan kualitas hidup pasien BPH yang dapat dilihat dari skor IPSS, skor Kimex, PVR, IF, CTCAE, SHIM, dan ISI. Lalu turap memiliki komplikasi yang berbeda-beda.
di mana dapat dikelompokkan berdasarkan komplikasi intraoperatif serta pascaoperatif, di mana komplikasi intraoperatif meliputi perforasi kapsul, sindrom jantung, transfusi darah, dan sklerosis skler kanung kemih. Lalu komplikasi pascaoperasi meliputi perdarahan sekunder, rekateterisasi, inkontinensia stres sementara, struktur uretra, gejala iritasi, retensi bekuan darah, infeksi saluran kemih, perdarahan yang memerlukan transfusi, disfungsi ejakulasi, disfungsi ereksi, perawatan ulang bedah, klaviyetida 0-5, demam, dan hematuri pascaoperatif. Untuk keterbatasan penelitiannya itu di mana analisisnya itu dilakukan secara kualitatif tidak dengan kuantitatif atau meta analisis. Lalu pemilihan sampel dan metodologi dari setiap penelitian tidak sama, lalu kondisi komorbidplasia dengan BPH tidak sama. Lalu kesimpulannya di mana berdasarkan hasil dari 10 artikel yang telah saya review melalui dari judul pengaruh terapi turut terhadap BPH pada lansia, maka dapat disimpulkan bahwa terapi turut memiliki banyak fungsi serta manfaat untuk perbaikan kondisi pasien. Yang kedua, di mana pasien BPH dapat mengalami risiko komplikasi intraoperatif maupun pasca operatif. Sarannya di mana yang pertama itu menyarankan untuk meneliti lebih lanjut tentang pengaruh terapi turut terhadap BPH pada lansia dengan menggunakan komparasi yang berbeda untuk melihat temuan yang baru. Lalu yang kedua menyarankan untuk meneliti lebih lanjut tentang pengaruh terapi turut terhadap BPH pada lansia dengan menelusuri dan mencari penyebab pasti dari komplikasi akibat turut yang sudah diteliti. Lalu menyarankan untuk meneliti lebih lanjut tentang pengaruh terapi turut terhadap BPH pada lansia dan menganalisis secara kuantitatif atau meta-analisis. Lalu menyarankan untuk meneliti lebih lanjut tentang pengaruh terapi turut terhadap BPH pada lansia dengan pemilihan sampel dan metodologi dari setiap penelitian sama, dan menyarankan untuk meneliti lebih lanjut tentang pengaruh terapi turut terhadap BPH pada lansia dengan kondisi komorbid yang sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.